Gimana sih kualitatif itu secara spesifik ya? Jadi kalau kualitatif itu bukan angka, kalaupun dia angka, itu dia berasal dari pelabelan. Jadi dilabelkan merah dilabelkan 1, kuning dilabelkan 2. Kelas dilabelkan 1, kelas dilabelkan 2 gitu. Jadi sebetulnya bukan angka, bukan hasil dari pengukuran. Nah, selanjutnya kita akan bahas juga soal data ya. Jadi kalau di statistik tadi kan saya sudah bicara di awal ya. Jadi statistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang data, tentang angka-angka. Berarti ada data di sini. Nah, data itu ada banyak. Kita harus juga tahu bagaimana kita membedakan data itu. Jadi ada beberapa tipe data. Secara umum itu ada 4 tipe data. Itu yang pertama adalah namanya data nominal gitu. Jadi data nominal itu apa sih? Data yang berskala nominal atau data yang diperoleh dengan cara mengkategorisasi atau klasifikasi. Contohnya misalkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Jadi itu diklasifikasikan, laki-laki klasifikasi L, perempuan P, pekerjaan misalkan. Guru, dokter diklasifikasi. Kalau guru dilambangkan GR misalnya, dokter DR misalnya gitu. Itu adalah data yang diambil dari kategorisasi dan klasifikasi. Mudahnya posisi datanya setara. Artinya antara laki-laki dan perempuan tidak ada yang mana yang lebih tinggi. Antara guru, dokter, polisi tidak ada yang lebih tinggi. Itu adalah ciri dari data nominal ya. Jadi dia hanya mengelompokkan. Misalkan suka warna apa nih? Merah, kuning, hijau, biru. Nah, dikelompokkan aja. Misalkan merah, yang suka merah nanti dikasih angka 1. Yang suka hijau dikasih angka 2. Dan itu hanya mengklasifikasikan. Tidak menunjukkan bahwa kalau angka 1 lebih besar daripada angka 2 atau angka 2 lebih besar daripada angka 1, bukan. Jadi hanya mengkategorisasikan saja, hanya dikategorikan aja. Jadi posisi datanya sekali lagi setara. Kemudian tidak dilakukan operasi matematika ya, kayak merah sama kuning kalau ditambah jadi apa, kan enggak gitu datanya. Tidak bisa dikurang juga. Pekerjaan dokter dikurangi pekerjaan guru kan nggak bisa dikurangi, nggak bisa dikali dan juga tidak bisa dibagi. Jadi data nominal ini hanya kategori, tidak bisa dilakukan operasi matematika, gitu ya. Nah, selanjutnya ada namanya data ordinal. Nah, data ordinal ini hampir mirip dengan nominal, tapi bedanya adalah posisi datanya tidak setara. Ada sebuah sama masih kategori, masih klasifikasi, tetapi ada hubungan. Misalkan kepuasan kerja, motivasi, saya sangat puas, sangat setuju. Saya puasnya biasa aja, setuju misalnya gitu. Jadi ada sebuah, biasanya dipakai untuk angket-angket ya. Atau misalnya golongan pekerjaan, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Nah, golongan 1 lebih tinggi daripada golongan 2 misalkan gitu. Atau kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tapi kan nggak bisa, kelas 1 ditambah 2 jadi kelas 3 kan nggak bisa. Itu kan level angka ya. Level kelas. Jadi tidak bisa dilakukan operasi matematika. Jadi untuk data nominal dan data ordinal ini dia tidak bisa dilakukan operasi matematika gitu. Selanjutnya ada data interval. Data interval dia bukan dari kategori gitu. Nah, data yang diperoleh dengan cara mengukur di mana jarak antara 2 titik skala sudah diketahui. Nah, jadi ini jaraknya tahu antara skala 1 dengan skala 2. Kemudian dia tidak ada kategori, jadi bukan dari kategori ya. Nah, ini bisa dilakukan operasi matematika, tapi yang punya ciri adalah dia tidak punya nol mutlak. Nah, contohnya misalkan temperatur yang diukur, atau sistem kalender. Kalender kan nggak punya nol ya, adanya 1, 2, 3, 4, dan lain sebagainya. Temperatur juga 0 derajat Celcius itu kan ada ukurannya 0 derajat, bukan 0 itu tidak ada gitu. Bukan himpunan kosong gitu kok. Nah, itu adalah data interval. Jadi dia ciri yang sangat mudah dipahami atau mudah diingat ya, dia tidak punya nol mutlak. Itu data interval. Selanjutnya ada yang terakhir data rasio. Nah, kalau data rasio itu sebetulnya ya angka pada umumnya ya. Gitu. Dia punya nol absolut, kemudian bukan dari kategori, bisa dilakukan operasi matematika, gaji, nilai, jumlah buku dan lain sebagainya. Itu data rasio.
Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa nominal dan ordinal tadi adalah data kualitatif. Interval dan rasio adalah data kuantitatif. Jadi kalau kita sering sekali mendengar ada data namanya kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu kualitas. Jadi kalau sangat setuju, kemudian kita punya data. Yang ini punya misalnya program ini punya effort yang baik, tidak baik, itu kan kualitatif. Berarti dia masuk ke dalam nominal dan ordinal. Tinggal dia punya peringkat atau tidak. Kalau dia punya jarak, berarti dia masuk ke ordinal. Kalau dia hanya label saja, tidak punya tingkatan, berarti dia nominal. Nah, kalau kuantitatif juga ya seperti tadi ya. Kalau dia punya nol mutlak, berarti dia rasio. Kalau tidak punya, berarti dia interval. Gitu. Jadi ada dua data secara umum, kualitatif dan kuantitatif. Nah, sebenarnya gimana sih kualitatif itu secara spesifik ya. Jadi kalau kualitatif itu bukan angka. Kalaupun dia angka, itu dia berasal dari pelabelan. Jadi dilabelkan merah, dilabelkan 1, kuning dilabelkan 2. Kelas dilabelkan 1, kelas dilabelkan 2 gitu. Jadi sebetulnya bukan angka, bukan hasil dari pengukuran gitu. Nah, contohnya ya tadi ya jenis pekerjaan, tanggal, tempat, dan kualitatif tadi masuk ke data nominal dan ordinal. Kalau kuantitatif, kuantitas ya. Bukan, kalau kualitatif kan berdasar kualitas. Menggambarkan sebuah data kualitatif secara kualitas. Kuantitatif menggambarkan secara data ya berdasarkan kuantitas. Jadi berupa angka, interval, dan rasio. Contohnya banyak ya, umur, tinggi, berat badan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini ada saya berikan ya sebuah tabel, Anda bisa lihat di sini tadi ya. Jadi nominal dan ordinal itu masuk ke non parametrik, tes yang cocok dilakukan. Kemudian interval dan rasio itu masuk ke parametrik. Jadi kalau kalian punya datanya nominal dan ordinal atau datanya sifatnya kualitatif, berarti kalian melakukan ujinya itu adalah uji non parametrik. Kenapa? Karena kan tadi punya ciri yang tidak mungkin diparametrikkan adalah dia tidak bisa dilakukan operasi matematika kan gitu. Kalau interval dan rasio dia menggunakan parametrik gitu ya. Oke, selanjutnya bicara data, yang terakhir adalah penyajian data. Jadi di statistik itu data itu dikumpulkan, kemudian diolah, dan yang terakhir itu yang harus dilakukan adalah disajikan. Karena data kalau tidak disajikan ya tidak bisa dibaca, tidak diketahui kan gitu. Nah, jadi tujuannya penyajian data apa sih? Memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa yang merupakan hasil dari penelitian atau observasi. Nah, data juga bisa lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Kemudian memudahkan dalam membuat analisis data. Dan yang terakhir membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Jadi kalau datanya disajikan sama datanya misalnya angka, 100 angka dikumpulkan gitu aja ya. Ya kan cuma data acak ya. Kita tidak bisa melihat ini maksudnya apa. Tapi ketika dia sudah disajikan, kita bisa lebih cepat untuk menangkap, oh ini maksudnya begini, oh rata-rata begini, oh data tahun kemarin meningkat, oh menurun, oh yang tinggi ini kan gitu. Jadi dalam proses pengambilan keputusan juga lebih cepat, tepat, dan juga akurat gitu. Nah, kalau data itu sebetulnya klasifikasinya gimana? Ada banyak cara menyajikan data ya. Itu yang paling sering itu adalah ada diagram dan juga tabel. Kalau diagram itu grafik ya, itu ada batang, garis, lambang, bisa dengan simbol, kemudian lingkaran, peta itu juga masuk dalam diagram. Kemudian diagram pecar atau titik ya. Kemudian ada tabel, ada baris kolom, kontingensi, hubungan ya, dan juga dia distribusi frekuensi. Nah, ini ada contoh diagram batang, ada garis, kemudian ada lingkaran. Nah, ini ada simbol ya. Jadi ini ada data populasi ya. Jadi ini digambarkan dalam bentuk simbol. Jadi kan kita bisa lebih mudah. Oh, berarti yang banyak di Pakistan misalnya gitu. Oh, berarti Prancis dikit kan gitu ya. Nah, ini histokartogram ya. Jadi peta. Ini juga memudahkan kita, oh yang kalau ungu ini maksudnya gini, kalau hijau maksudnya gini gitu ya. Nah, ini diagram pencar atau titik ini biasanya dipakai ketika kita menganalisis data yang dia pencar, masih berupa titik-titik data, kemudian kita mau mengelompokkan.
oh berarti yang X dia positif korelasinya, yang pertama ya. Kemudian yang tengah itu oh dia negatif. Kalau yang terakhir oh nggak punya korelasi nih antara variabel X dan Y gitu. Nah ini ada tabel baris kolom disajikan dalam bentuk baris dan kolom. Nah kalau kontingensi itu gini maksudnya ya, hubungan ya. Jadi yang atas tingkat pendidikan, yang bawah jenis kelamin. Oh ada hubungannya, nah pria dengan SMA, perempuan yang D3, dan seterusnya. Nah ini tabel distribusi frekuensi ini sering dipakai kalau kita melakukan ujian statistik ya. Seperti itu. Nah ini ada sedikit tambahan tentang teknik pengumpulan data. Jadi data tadi kan dikumpulkan, kemudian dikumpulkan itu kan ada cara mengumpulkan datanya ya. Itu ada beberapa cara, yaitu ada wawancara, pengamatan, angket, dan dokumentasi. Dan sebetulnya ada banyak cara lain ya yang bisa dilakukan. Wawancara itu bisa disebut juga wawancara ya. Kalau pengamatan itu observasi, langsung atau tidak langsung. Wawancara itu bisa sistematis, tidak sistematis. Angket itu bisa tertutup dan terbuka. Kemudian dokumentasi itu ada yang tercetak, tergambar, dan juga terekam. Jadi ada video, ada gambar gitu ya. Nah, kemudian ada instrumen pengumpulan data. Terakhir ya ini ada instrumen pengumpulan data. Jadi instrumen itu adalah alat yang dipakai untuk mengumpulkan data. Kalau tadi pengumpulan datanya menggunakan teknik, ada wawancara dan lain sebagainya. Ada alat yang dipakai untuk mengumpulkan data. Itu ada tes dan non-tes. Kalau wawancara tadi masuknya non-tes, observasi masuknya non-tes. Kalau tes itu dia menggunakan alat yang dipakai untuk tes. Contohnya sih misalkan soal esai gitu ya. Nah, untuk instrumennya yang tes itu harus dianalisis ya agar dianggap sebagai instrumen penelitian. Jadi ada namanya uji validitas instrumen, uji reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran. Nah, ini nanti lebih detail lagi pada evaluasi, pada mata kuliah evaluasi ya, atau kalian juga bisa mengambilnya pada mata kuliah nanti metodologi penelitian. Gitu. Apabila ada instrumen baru, maka perlu dilakukan penelitian berupa search and development atau penelitian dan pengembangan. Gitu, mengembangkan untuk instrumen baru. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi sekali lagi statistik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang data ya. Baik dia mulai dari mengumpulkan, kemudian mengkategorikan, kemudian menganalisis sampai pada penyajian data gitu, agar mudah untuk mengambil kesimpulan gitu. Baik, terima kasih. Ini sekian video saya ya. Tugas dari video ini nanti Anda bisa akses di spada.teknokrat.ac.id. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education.
Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization's era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia.